Hadirin berbahagia, untuk memulai acara kita pada kesempatan kali ini, marilah kita akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Wirianta, MA PhD, selaku Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Kominfo. Kepada beliau kami silakan. Terima kasih Mas Yos, pembawa acara pada kesempatan sore hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan keynote speech. Sebetulnya kami mewakili Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atas kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Suparwoto, SH MSI, Bupati Magetan, yang sebetulnya saya sejak lama mengenal beliau, sudah puluhan tahun yang lalu, sebagai staf di lingkungan Kementerian Kominfo. Jadi kami tidak asing lagi, kami sudah sowan ke beliau itu, seingat saya sudah ketiga atau 4 kali untuk hari ini. Terima kasih Bapak Bupati yang telah memberikan waktu dan tempat kepada kami dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sekaligus membangun tali silaturahim. Yang kami hormati Bapak Dr. Rohmat Hidayat, beliau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Terima kasih Pak Dokter. Yang kami hormati Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Magetan. Yang kami hormati, tadi disebut beliau itu Dokter Gita Pratama, Mas Dokter itu sudah menemani kami dalam rangka untuk mempromosikan Genbest ini, sudah kami berkeliling di beberapa tempat. Jadi terima kasih Dokter Gia. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang kami banggakan, Ibu, Bapak, adik-adik saya, para peserta forum Genbest Talk di Kabupaten Magetan. Terima kasih. Tentu sebelum saya memulai membacakan keynote speech, izinkan saya untuk menyampaikan salam dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Dan tentu semuanya membawa berkah kepada kita semua. Sebagaimana tema pada sore hari ini, yang sebetulnya sederhana sekali, sosialisasi generasi bersih dan sehat atau Genbest Talk, cegah stunting sejak remaja, jaga nutrisi selama bulan puasa. Terima kasih, tentu ini yang bikin teman-teman kami dan Mas Yos, jadi terima kasih
temanya yang sederhana untuk membangkitkan semangat kita semua bahwasanya cegah stunting itu penting. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit saja berkenaan dengan program cegah stunting ini. Sebetulnya ini merupakan program prioritas pemerintah, program prioritas Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, yang Kementerian Kominfo itu di pilar kedua itu diberikan amanah mendat sebagai koordinator kampanye nasional cegah stunting, yang intinya Presiden menghendaki di tahun 2024 angka prevalensi stunting di Indonesia itu 14% ke bawah. Pentingnya apa? Sebetulnya penurunan prevalensi stunting itu sekaligus mempersiapkan bagaimana bangsa Indonesia itu menyongsong bonus demografi yang kurang lebih bergeser dari tahun 2030 sampai dengan 2035. Intinya bahwasanya pada saat itu atau 5 atau 6 tahun ke depan angka generasi muda baik itu generasi Z maupun generasi milenial itu lebih dari 50%, kalau saat ini sudah 54%. Nah, ini penting sekali untuk menyiapkan sumber daya manusia kita ini, sumber daya manusia Indonesia yang kompeten, punya keterampilan baik soft maupun hard skill. Dan satu lagi yang tidak kalah penting dan sangat penting, punya jati diri. Itu saya kira. Kemudian saya boleh singgung sedikit. Adapun angka prevalensi stunting meskipun sudah turun ya, untuk Kabupaten Magetan ini masih 17,2% di tahun, tapi sudah 2 tahun yang lalu. Kalau data yang terakhir barangkali Bapak Bupati akan menyampaikan pada kesempatan yang baik ini, termasuk juga Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Nah, ini bagaimana bagaimana apa yang dijalankan pemerintah Kabupaten Magetan ini menurunkan angka prevalensi stunting sampai dengan tahun 2024. Saya kira dari kami cukup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas keynote speech dan juga sambutan dari Bapak kita, Bapak Dr. Andes Wirianta, MA PhD, selaku Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Kominfo. Terima kasih Pak Wirianta atas sambutannya dan juga keynote speech-nya. Dan berikutnya hadirin sekalian berbahagia, marilah kita akan mendengarkan sambutan serta pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Bupati Magetan. Untuk itu kami undang dengan hormat kepada Bapak Dr. Andes Suprawoto, SH, MSc. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Mas Wiryanta, yang kami hormati seluruh OPD, yang kami banggakan Dr. Dian. Selamat datang di Magetan, Mas Dokter. Anak-anak saya calon pemimpin bangsa dari Magetan yang sungguh saya banggakan. Tepuk tangan untuk kalian semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan semata. Siang ini kita dapat berkumpul di gedung PGRI ini dalam rangka Gen-Based Talks, cegah stunting sejak remaja, jaga nutrisi selama puasa. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satupun juga. Amin. Anak-anak saya yang saya banggakan. Kenapa stunting ini penting? Ya, nanti dijelaskan secara teknis oleh dokter. Di Magetan ini posisinya di mana? Nah, tadi Mas Wiryanta bilang, Magetan itu tahun 2021 itu 17, sekian. Tahun 2002 sudah turun menjadi 14, sekian. Ya, sudah turun. Dan bulan timbang itu survei ya, bulan timbang kita 10, ya 10, sekian. Kita sudah jauh dari rata-rata Jawa Timur, artinya kita jauh lebih baik. Namun ini perlu kami sampaikan kepada seluruhnya. Beberapa tahun yang lalu posisinya masih 27, kemudian turun menjadi 17, turun menjadi 14. Ini upaya-upaya kita. Kenapa? Karena stunting ini anak-anak saya ini akan jadi ya beban nantinya, baik beban keluarga maupun beban pemerintah dan masyarakat kalau anak ini stunting. Ya, kenapa? Begini anak-anakku. Ada seorang ahli mengatakan begini, orang miskin akan tetap bodoh dan orang bodoh akan tetap miskin. Karena apa? Orang miskin itu tetap bodoh karena bisa mensekolahkan. Ya, orang bodoh akan jadi miskin karena ketidakpengetahuannya itu ya, kemudian bekerja keras tapi tetap miskin. Karena yang dilakukan bukan otaknya yang dipakai. Oleh sebab itulah kemudian Pak Dahlan Iskan dalam bukunya Ganti Hati, kalau tidak percaya nanti dibuka halaman 74 sampai 75. Kenapa saya kena kanker hati? Pak Dahlan Iskan bilang begitu. Ya. Karena orang tua saya tidak tahu, katanya. Kenapa tidak tahu? Karena tidak berpendidikan orang tua saya, sehingga tidak mengimunisasi anaknya. Kenapa tidak berpendidikan? Karena miskin. Gitu. Karena miskin. Oleh sebab itulah, ya, kemiskinan ini juga harus diberantas. Jadi hulunya juga harus dipotong. Ya. Gimana caranya motong? Begini anak-anak saya. Tadi orang miskin akan tetap bodoh, orang bodoh akan tetap miskin. Cara memotong rantai itu apa? Pakai pendidikan. Percaya Pak Bupati. Pak Bupati itu dulu bapaknya miskin. Tapi anaknya Pak Bupati itu bapaknya itu miskin, artinya neneknya. Artinya bahwa Pak Bupati ini bisa status sosialnya itu menjadi naik, itu karena pendidikan. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya Pak Bupati dulu nggak sekolah. Karena Pak Bupati orang tuanya miskin. Caranya memutus rantai apa? Dengan pendidikan. Oleh sebab itu kepada anak-anak saya, ojo cepet-cepet kawin. Gitu. Tepuk tangan untuk anak-anak Magetan. Jangan ya cepet-cepet menikah. Ya, jangan cepet-cepet menikah. Kenapa? Begini anak-anak saya. Satu saat, ini cerita apa itu true story. Cerita anak saya, anaknya Pak Bupati dulu mohon maaf dok, dia alumni FKUI, ya, yang nomor 1. Begitu lulus dari FKUI, kemudian
Saya bilang, mau kemana Nduk? Batin saya, pasti nanti PTT. Habis PTT nanti ambil spesialis, gitu, pasti itu. Saya tanya habis disumpah itu, tanggal 27 Maret, saya jadi ingat terus, 27 Maret tahun 2012. Lulus dari FKUI, kemudian saya tanya habis disumpah, Neng Dindo habis ini, mau PTT Pak, kuno kamu, saya katakan gitu. Pak Bupati bilang begitu, kuno kamu, gitu. Loh kenapa Pak? Aku perempuan, aku mau PTT ke Papua, kuno, saya katakan gitu. Kenapa kuno? Karena setiap dokter sekarang antri untuk PTT. Setahun baru berangkat dan seterusnya, kecuali orang enggan PTT, saya katakan gitu. Karena habis PTT harapannya langsung meneruskan spesialis. Itu cara berpikir linier, saya bilang. Sarannya Bapak apa? Gitu. Ganti tanya saya. Apa ada dokter yang ambil master dulu ke luar negeri? Karena ilmu pengetahuan itu ada di luar negeri, saya tanya. Ilmu pengetahuan itu ada di sana, rebut. Gitu. Malaysia itu sekolah dokter di Indonesia, tapi habis itu dia spesialisnya keluar, nggak balik ke Indonesia. S1-nya di Indonesia, di UNER, di USU, di UNBRA, di UNPAD. Tapi begitu ambil spesialis nggak ambil balik ke sini. Tapi dia tahu budayanya orang Indonesia. Ya, cara mengobati orang Indonesia, gitu. Tapi ambilnya di luar, gitu. Gitu. Kamu kan habis itu kan mau ambil spesialis kan? Iya Pak. Ambil spesialis kan tidak harus PTT sekarang, saya katakan. Iya Pak. Ambil master dulu di luar negeri. Habis itu pulang, temanmu baru berangkat spesialis, kamu sudah master. Gitu. Ambil master kesehatan, saya katakan. Bapak nggak punya uang, cari beasiswa, tak kasih caranya. Gitu. Alhamdulillah Pak Bupati waktu jadi pejabat di Kominfo dulu mengevaluasi mahasiswa-mahasiswa yang dapat beasiswa di berbagai negara, di Australia, di Jepang, di Korea, di Jerman, di Belanda, di Inggris, di Amerika. Jadi tahu, oh begini ya, begini ya, begini ya, begini gitu. Oleh sebab itu, mengapa ini saya ceritakan pada anak-anak saya? Anak Magetan harus punya hope yang tinggi. Kalian besok harus, di antara yang hadir ini, harus besok belajar di luar negeri. Tak doakan. Tepuk tangan untuk kita semua. Terus kemudian saya tanya, mau kemana Nduk kamu? Kamu tes IELTS dulu. Alhamdulillah karena bahasa Inggrisnya bagus, langsung dapat 6,5. Minimal kalau mau kuliah di luar negeri dengan universitas yang baik, minimal 6,5. Waktu itu mau kemana kamu? Ke Australia Pak. Jangan ke Australia. Loh kenapa Pak? Ke Eropa saya tadi. Kenapa Pak? Bapak kok nyaran ke Eropa? Kalau kamu ke Australia, yang kamu lihat hanya benua Australia. Kalau kamu ke Eropa, visanya Schengen, kamu libur bisa jalan-jalan. Pikiranmu akan berubah. Cara berpikirmu akan berubah. Visimu akan berubah. Gitu. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Terus kemana Pak? Ambil ke Belanda. Belanda itu kenapa? Secara historis ilmu kedokteran itu ada hubungannya dengan sana dulu. Secara historis. Kemudian yang kedua, universitas riset di Belanda itu 12 universitas riset. Itu semua masuk 150 ranking dunia. Bayangkan universitas terbaik di Indonesia itu, kayak UI itu rankingnya 800. Ya, coba bayangkan. Ya, coba bisa kita bayangkan. Ya. Oleh sebab itu kemudian cari beasiswa, cari universitas dulu yang baik, kemudian begitu dapat LOA, ya, letter of acceptance dari luar negeri, kemudian baru cari beasiswa. Itu caranya anak-anak saya. Dapat beasiswa, berangkat Maret, kemudian disumpah September sudah kuliah di Belanda, di University of Twente. Kemudian saya bilang, Nduk, kamu kan sudah punya pacar, kawin dulu gitu ya. Kamu nanti kecantol orang sana, saya tanya gitu. Enggak Pak, enggak mau aku kawin dulu. Alasannya yang kemudian membuat saya tercekat Pak Bupati. Kenapa? Kamu enggak kawin dulu. Gitu. Pak,
orang perempuan Indonesia itu hampir 95% menikah. Tapi pendidikannya tidak cukup. Saya ingin menambah jumlah wanita Indonesia yang menikah tapi pendidikannya tinggi. Tepuk tangan untuk wanita Indonesia. Kenapa saya mau menikah nanti? Saya ingin menikah ketika umur saya cukup sehingga menghasilkan generasi yang baik. Secara ekonomi juga cukup, tidak tergantung pada mertua, gitu ya, tidak tergantung pada orang tua. Secara psikologi saya sudah matang. Gitu. Akhirnya Pak Bupati menyerah, akhirnya hanya berdoa, mudah-mudahan anak saya mendapatkan jodoh yang baik. Itu aja yang bisa saya lakukan, Pak Bupati lakukan. Tapi dari situ kemudian anak-anak saya memberikan pelajaran ke saya. Kenapa Pak Bupati mendidik anak perempuan dan laki sama? Begini ceritanya. Pak Bupati dulu punya teman, mulai TK, SD, SMA 1 Magetan, kos bareng di Candi, ya. Kemudian kuliah di Jogja, satu kos lagi, dapat adiknya Pak Bupati. Ini teman mulai TK, akhirnya dapat adiknya Pak Bupati. Pada waktu anaknya masih umur 3 tahun sama 1 tahun, temannya Pak Bupati tadi meninggal dunia. Jadi adiknya Pak Bupati akhirnya menjadi single parent. Bayangkan kalau adiknya Pak Bupati itu tidak punya kepandaian. Coba. Oleh sebab itu pesan moralnya perempuan juga harus mandiri kalian. Gitu. Biar nanti pendidikannya cukup bisa mendidik anak-anaknya. Biar tidak disepelekan juga sama suaminya. Tidak disepelekan juga sama mertuanya. Iya kan? Gitu. Ya, oleh sebab itulah kepada anak-anak saya khususnya yang perempuan, ya, kalian harus bisa menempatkan diri mumpung masih muda untuk meraih cita-cita. Beruntung kalian hidup di Indonesia. Boleh bermimpi jadi apa saja. Jadi sekali lagi, kalian beruntung laki dan perempuan hidup di Indonesia boleh bermimpi jadi apa saja. Bayangkan, kalian kalau hidup di negara lain mimpi aja enggak boleh. Contoh, kalau kalian jadi warga negara Brunei, ya kalian makmur. Boleh kalian bermimpi jadi presiden? Enggak boleh orang sana raja seumur hidup. Boleh bermimpi jadi gubernur? Enggak boleh karena saudara-saudaranya yang diangkat. Bayangkan kalau hidup di Indonesia, kalian boleh jadi bupati, boleh jadi gubernur, alhamdulillah Jawa Timur gubernurnya perempuan. Jadi presiden boleh, Indonesia pernah ada presiden perempuan. Tapi saya minta jangan bercita-cita jadi bupati, terlalu rendah. Terlalu rendah. Harus saya minta minimal jadi gubernur. Harus. Oleh sebab itulah kepada anak-anak saya, kalau kalian nanti pendidikannya cukup, saya yakin angka stunting ini akan rendah. Kenapa? Korea, Belanda, Jepang, angka stuntingnya hampir nol misalkan. Kalaupun ada stunting karena apa? Karena gen, karena sakit sejak lahir dan seterusnya. Tetapi hampir tidak ada angka stunting karena salah asuhan. Karena begini, di Magetan ini kebetulan anaknya Pak Bupati sekarang praktek di Madiun. Dia sekarang spesialis anak praktek di Madiun. Saya minta untuk membantu kalau di stunting di Magetan. Saya tanya malam itu makan, apa Nduk pengalamanmu waktu nangani stunting di Magetan? Agak lucu Pak. Gini Pak, ada seorang ibu muda, anaknya stunting. Ditanya, Mbak, anaknya enggak
makan ya, enggak selera makan ya? Iya dok, gitu. Kenapa? Seleranya susah kalau diajak makan. Loh, yang paling disenangi makanan apa? Kalau yang senangi itu kalau saya ajak ke McD dok, makannya banyak, gitu ya. Artinya apa? Loh, kalau begitu Mbak, ini berarti masakan Mbak kurang enak. Buktinya, ya, buktinya keluar makannya lahap. Kalau begitu masaknya yang enak dong di rumah. Kasih micin dikit enggak apa-apa katanya gitu. Waduh, sibuk dok gitu. Loh, ini anak yang nomor berapa? Nomor 1 dok. Mbak kerja? Enggak dok. Loh, enggak kerja, anak pertama kok sibuk gitu ya. Terus kemudian punya pembantu? Punya dok. Loh, bayangkan punya pembantu, punya enggak kerja, anaknya stunting. Terus alasannya sibuk. Pak Bupati jadi ingat sekarang. Di era digital ini ada penyakit baru bukan COVID. Namanya penyakit nomophobia. No mobile phone phobia. Orang takut jauh dari alat komunikasinya. Penyakit. Tak tanya anak-anak saya, paling lama enggak buka WA berapa menit? Ayo. Secara tidak sadar, kita semua ini sudah terbelenggu oleh ini. Si ibu tadi bisa jadi sibuk karena sibuk ini. Susah kalau enggak ada yang like. Waduh, aku sudah upload ora ono sing like, ora ono sing subscribe, ora ono, terus dipikir gitu. Ya, terus dipikir. Sedangkan ini orang yang enggak dikenal. Yang dikenal adalah anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri yang harusnya dipelihara, bukan ngurusi orang yang di luar sana. Ya kan? Nah, oleh sebab itulah ini harus menjadi catatan bahwa ternyata di Magetan ini angka stunting yang 14% ini yang orang tuanya miskin hanya 14%. 17%, maaf. Artinya apa? Artinya angka stunting di Magetan ini karena pola asuh. Nah, oleh sebab itulah inilah pendidikannya yang cukup. Anak-anak saya harus mandiri. Kenapa? Jangan-jangan anaknya ini diujo sama orang tua, nenek kakeknya. Kenapa? Karena gini anak-anak saya. Saya kemarin ketemu sama Pak Dahlan Iskan, diskusi sama Pak Dahlan Iskan. Beliau senam di sini. Saya dibedai sama Pak Dahlan. Pak Bupati, Pak Dahlan kan orang kaya. Pak Bupati, enak mana jadi orang kaya itu, apa enak Pak Bupati? Gitu. Ya enak Pak Dahlan, enggak juga gitu ya. Kenapa? Kalau dulu dia orang miskin berjuang keras menjadi kaya, itu tidak bisa kebanyakan menikmati kekayaannya. Kenapa? Dia kelingan naik pesawat ya udah ekonomi aja. Sebenarnya dia mampu beli bisnis. Udah ekonomi aja, ini aja sudah enak gitu ya. Gitu. Jadi enggak bisa menikmati kekayaannya katanya. Terus saya tanya, kalau begitu jadi anaknya orang kaya Pak yang enak? Enggak juga Pak gitu. Anaknya orang kaya itu malah sedih. Kenapa? Karena setiap mau naik mobil, kamu enak aja enggak pernah kerja, tinggal naik mobil, minta uang bensin dan seterusnya. Nah kalau begitu yang paling enak jadi siapa? Jadi cucunya orang kaya. Ya, yang paling enak adalah jadi cucunya orang kaya, dimanja oleh kakek neneknya, dimanja oleh orang tuanya. Oleh sebab itu kasus stunting di Magetan bisa jadi itu tadi. Pasangan usia muda tadi menikah belum matang, masih tergantung orang tuanya, akhirnya saking sayangnya daripada karena senengannya jajan ya sudah dituruti jajan. Itu yang kemudian tadi yang menyebabkan anak Magetan sebagian tadi karena pola asuh.
Gitu. Oleh sebab itu kepada anak-anak saya itu tadi mohon diperhatikan, dan juga menurut hasil rapat kemarin anak-anak kita yang menikah itu ada yang anemia, ada yang apa dok? Kurus ya, kurang gizi ya. Akhirnya apa? 70% perkawinan itu hamil di tahun pertama di Magetan. Duh, maaf. Enggak boleh minum soalnya. Jadi pasangan Catin, calon pengantin di Magetan itu hamil itu 70% di tahun pertama. Kalau tadi ibunya kurang gizi atau sakit, pasti ada potensi anaknya nanti stunting. Oleh sebab itulah, mari kepada anak-anak saya, ya ini diperhatikan betul. Mari kita mewariskan generasi yang sehat, generasi yang hebat, sehingga kita bisa membantu, membanggakan keluarga, membantu pemerintah, tidak menambah beban masyarakat. Jadi tidak hanya anak-anak saya yang nanti punya anak stunting menjadi beban keluarga, tetapi juga menjadi beban pemerintah, juga menjadi beban masyarakat. Oleh sebab itulah hari ini secara teknis kepada anak-anak saya nantinya bisa berdiskusi dengan narasumber. Dan perlu juga saya sampaikan kepada anak-anakku, ya ini saya umumkan sekalian, bahwa tadi saya bilang, Pak Bupati bilang, orang miskin akan tetap bodoh dan orang bodoh tetap miskin. Oleh sebab itulah Pak Bupati gimana caranya memutus rantai ini? Pak Bupati lihat Jogja. Jogja itu bisa maju karena visi pimpinannya. Visi Sultan Hamengkubuwono IX dulu yang berpendidikan Leiden. Begitu kemerdekaan dicapai, aku di bawah negara Republik Indonesia. Begitu agresi Belanda, ibu kota pindah ke Jogja. Beliau kemudian dengan intelektual mendirikan universitas negeri pertama yang didirikan oleh Republik Universitas Gadjah Mada. Hartanya diberikan, keratonnya untuk kampus dan seterusnya. Saya yakin beribu-ribu orang dari Indonesia datang ke Jogja untuk belajar. Sejarahnya seperti itu. Jogja kemudian menuai hasil seperti ini karena visi pimpinannya tadi. Oleh sebab itulah kepada anak-anak saya, Magetan juga begitu. Magetan tanpa pendidikan saya yakin akan lama. Oleh sebab itu tahun ini UNESA mulai sudah membangun kampus, insya Allah sudah jadi, dan tahun ini akan dibuka jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan, ya PGSD, Teknologi Pendidikan dan Psikologi, Fakultas Bahasa dan Seni ada Pendidikan Seni Drama, Bahasa Indonesia, Sastra Inggris, Fakultas Matematika ada Pendidikan Sains, Pendidikan Matematika ada Sains Data, kemudian ada Ilmu Sosial Politik, AN, PPKN dan Ilmu Komunikasi, dan Teknik Fakultas Teknik, Olahraga dan Fakultas Ekonomi Bisnis. Salah satu jurusan ekonomi bisnis adalah bisnis digital. Itu yang nanti kalau anak-anak saya mau masuk di sana, kalau kalian anaknya orang miskin, nanti akan disediakan beasiswa oleh pemerintah daerah Kabupaten Magetan. Ya. Tahun ini bagi yang miskin sudah kita beri 28 tahun ini. Nanti yang akan datang, yang masuk di UNESA catatannya miskin. Ya, kalau bapak ibunya enggak miskin jangan minta. Ya, karena Anda akan menzalimi orang yang betul-betul miskin kalau nanti minta beasiswa. Oleh sebab itu, gapai cita-cita setinggi langit. Pak Bupati, pemerintah daerah hanya menyediakan ekosistem kepada kalian untuk mempunyai mimpi-mimpi besar di masa depan. Mudah-mudahan niat baik kita dalam rangka cegah stunting sejak remaja, jaga nutrisi selama bulan puasa, niat baik kita bersama ini dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara pada sore hari ini Gen Best Talks
cegah stunting sejak remaja, jaga nutrisi selama bulan puasa, dengan resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Bupati boleh berada di atas panggung, boleh kasih tepuk tangan lagi untuk Pak Bupati. Pak Bupati, kita akan mengajak bapak-bapak untuk berfoto bersama dulu. Pak Bupati mohon izin, Pak Bupati boleh berada di tengah terlebih dahulu. Dan kami akan mengundang dengan hormat kepada Bapak Dr. Andes Wirianta, MA PhD, selaku Direktur Informasi, Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkominfo, boleh naik ke atas panggung. Bapak Dr. Rohmat Hidayat, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Bapak Dr. Gia Pratama Putra, selaku dokter ahli kita. Dan Bapak Cahya Wijaya, SSTP, MSc, selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Magetan, untuk naik ke atas panggung. Dan nanti kita akan mengajak teman-teman muda untuk foto dengan Pak Bupati ya. Wah, siapkan diri kalian. Kita akan foto dulu. Saya akan membantu mengarahkan, boleh melihat ke arah depan. Bapak-bapak kita. Oh, ada di belakang, monggo silahkan Mas. Lihat ke kamera, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pak Bupati kalau di Magetan ada yel-yel nggak sih? Ah, tanda sigap, tanda semangat. Oke. Ada di bocoran. Magetan terdepan je Pak. Oh, jawabannya terdepan je. Nanti saya akan minta teman-teman di sini. Lagi 1, 2, 3, foto satu lagi. Boleh. Pak Bupati, Pak Wirianta, mohon maaf. Boleh di bawah. Kita akan ngajak teman-teman. Boleh berdiri teman-teman dari tempat duduknya semua. Nanti saya minta semua suara semangatnya kalau Pak Bupati bilang Magetan, teman-teman bilang terdepan. Pak Bupati nyun sewu. Sekali lagi, teman-teman berdiri dari tempat duduknya, semuanya. Nah, kameramen ada di atas, kepalkan tangannya kalau saya bilang Magetan, teman-teman bilang apa? Terdepan. Tes suara ya, Magetan, terdepan. Oke, hitungan ketiga kepalkan tangannya sekali lagi semuanya. 1, 2, 3, Magetan, terdepan. Lagi dong ya suaranya, 1, 2, 3, Magetan, terdepan. Tepuk tangannya mana teman-teman? Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Bupati kita. Terima kasih Mas ya, saya tak terus ya. Matur nuwun sangat nih Pak, sehat selalu Pak Bupati. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Bupati kita, boleh kasih tepuk tangan lagi untuk beliau yang luar biasa. Wah, terima kasih atas waktu dan juga kesempatan Bapak sudah bersama kami di sini. Baik, teman-teman. Saya mau nanya lagi sama kalian, di sini puasanya lancar? Siapa yang udah buka? Ini thank you banget yang di belakang. Saya boleh dengar suara tepuk tangannya nggak yang teman-teman paling belakang nih? Suaranya mana nih yang cowok-cowok? Woi. Mantap. Laki pokoknya di sini. Alhamdulillah lancar sekali lagi ya. Kalau saya bilang gen bestok, teman-teman bilang yuk sadar stunting. Yuk sadar stunting ya, supaya jadi mengingat buat teman-teman. 1, 2, 3 gen bestok. Yuk sadar stunting. Nah, tadi Pak Bupati bilang jangan nikah-nikah muda. Saya mau nanya di sini yang masih jomblo siapa? Yang belakang wes rapi podo apa? Yang masih jomblo? Yang punya pacar tapi nggak diaku sama pacarnya ada? Ada? Yang udah nikah ada? Nah, terus sisanya nggak tunjuk tangan opo? Malu katanya. Oke, teman-teman kita akan lanjut ke sesi talk show kita yang dimana hadirinnya pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akan ngundang nih narasumber-narasumber kita di sini, saya informasikan lagi buat teman-teman deh, kita punya hadiah senilai Rp500.000 alias 500.000. Tepuk tangan dong. Ya kan? Mau nggak? Mau kan? Jadi gini, jadi nanti kita akan ada sesi pertanyaan dari dua narasumber. Pokoknya kalian dengerin aja ya obrolan kita. Nanti narasumber-narasumber ini yang hebat-hebat ini akan ngasih pertanyaan buat teman-teman. Yang tahu tunjuk tangan aja akan kita kasih hadiah. Yaitu ada 5 orang masing-masing 100.000 ya. Dan juga nanti siapin aja buat teman-teman siapin pertanyaan terbaik. Karena kenapa pertanyaan-pertanyaan terbaik juga akan kita pilih nih buat mendapatkan masing-masing Rp100.000 untuk 3 orang. Oke. Tema kita di sini puasanya semua lancar ya? Iya betul. Berbukalah dengan yang manis itu kata jargon.
ya. Tapi apakah benar berpuasa dan berbuka dengan yang manis itu menjadi hal yang baik? Kayaknya kita harus tanya itu betul atau enggak, mitos atau fakta. Saya akan ngundang dulu narasumber-narasumber hebat kita di sini. Boleh kasih tepuk tangan. Yang pertama ada Bapak Dr. Rohmat Hidayat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Pak Dokter, boleh sama saya. Boleh pakai mikrofonnya, Pak Dokter? Alhamdulillah. Baik. Pak Dokter sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, wajahnya luar biasa ini ya, ahli sujud, Masya Allah. Pokoknya berkah banget pokoknya Pak Dokter. Pak Dokter, kita nggak berdua aja. Saya akan mengundang juga narasumber kita satu lagi dan tolong dibantu jawaban saya kalau dengar kata iklan-iklan di TV berbukalah dengan yang manis itu benar atau enggak. Nah ya, katanya yang manis itu selalu, yang manis itu belum tentu sayang, yang sayang itu belum tentu juga manis katanya. Saya akan mengundang juga di sini. Narasumber kita berikutnya akan bantu saya juga dan juga membantu teman-teman untuk menjaga nutrisi selama bulan Ramadan ini supaya tetap sehat dan juga mencegah stunting. Boleh kasih tepuk tangan, di sini ada Dr. Gia Pratama Putra, Mas Dokter. Oke. Nah, selamat sore Mas Dokter Gia. Selamat sore, Mas Yos. Alhamdulillah. Ini kok yang jawab sore laki-laki, apakah kalian ini? Apa kabar Magetan? Sehat-sehat semuanya. Dokter, ya sebelum saya akan lanjut ke pertanyaan demi pertanyaan saya boleh buka meme dulu nggak? Ada salah satu yang lagi rame di sosial media. Ini adalah kasta buka puasa tertinggi nih. Pertama adalah gorengan, lalu es buah, teh manis, air putih, sedangkan yang disunahkan kurma paling belakang. Nah, siapa yang di sini buka puasa gorengan pertama siapa? Siapa yang di sini buka puasa pakai lontong oncom? Itu enak banget ya pakai sambal kacang ya. Apalagi teman-teman Madiun di sini pakai pecel. Nah, aku boleh ke Pak Dr. Rahmat dulu ya, Dr. Mas Gia ya. Iya, baik. Terkait pola konsumsi buka puasa. Nah, teman-teman zaman sekarang ini selalu tergiur dengan jargon buka puasa dengan yang manis. Ngomongin sunnah, iya gitu kan. Tapi ternyata bukan sunnah yang diambil. Mereka buka puasa itu pakai minuman-minuman kayak boba-bobaan. Kopi-kopian tuh yang banyak rasa janji-janji dan juga kenangan-kenangan yang ada gitu kan. Nah, saya mau nanya, apakah benar boleh minum pengganti manisnya itu, Dr. Rahmat? Dan apa sih bahayanya minum mengkonsumsi terlalu banyak manis sama stunting itu sendiri? Silahkan nih dokter nih. Iya, baik, terima kasih. Jadi teman-teman semuanya, jadi memang di syariat agama kita itu menjelaskan bahwa waktu berbuka memang diutamakan untuk yang manis ya. Namun demikian bahwa segala sesuatu itu kalau berlebihan itu pasti tidak baik. Ya. Jadi yang baik itu adalah yang seimbang, begitu. Jadi memang manis itu diperlukan karena dia adalah sumber karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Selama sehari penuh kita puasa kan kondisi fisik kita lemah, ya, lemas, kekurangan kalori sehingga dibutuhkan sumber energi yang bisa langsung menguatkan kita. Dan itu ya secukupnya saja. Jadi waktu kita pertama buka, minum yang manis secukupnya, setelah itu ya harus seimbang. Jadi harus diimbangi juga dengan sumber gizi yang lain. Ya, contohnya misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, ya, dan juga protein yang lainnya. Dan kalau kita terlalu berlebihan, ya, mengkonsumsi yang manis-manis, tentunya ini akan memberatkan kerja organ tubuh kita. Ya, jadi memang manis itu akan terasa nikmat di lidah, ya, di lidah. Dan itu hanya sesaat. Tapi akibatnya kalau kita terlalu sering dan terlalu banyak mengkonsumsi akan membebani kerja tubuh kita yang organ tubuh yang lainnya. Jadi ya sebaiknya mengkonsumsi yang secukupnya dan harus gizi yang seimbang, begitu. Dan memang
kebiasaan kalau saya perhatikan ya, remaja-remaja kita itu senengnya yang manis, gurih, asin seperti itu. Yang ada rasanya. Yang ada rasanya begitu. Sehingga untuk makanan-makanan yang lainnya agak kurang. Sehingga banyak di antara remaja-remaja kita itu yang menderita anemia. Anemia. Jadi kebetulan alhamdulillah di awal-awal bulan Februari Maret kami Dinas Kesehatan itu melakukan screening terhadap seluruh remaja putri. Di sini mungkin salah satunya ada kali ya? Mungkin ya, jadi yang utamanya yang remaja putri yang pendidikan SMP dan SMA. Dan hasil sementara yang kita peroleh itu 30% itu menderita anemi. Ya, meskipun ini karena screening ya, jadi perlu di pemeriksaan lebih lanjut supaya untuk memastikannya. Tapi dari gambaran secara kasar ini sudah bisa dikatakan menyebutkan bahwa remaja kita ada sesuatu yang salah dalam pola makan konsumsi hariannya. Ya, seperti itu. Gitu. Jadi anemia bisa jadi karena terlalu banyak konsumsi manis, tapi konsumsi nutrisi yang lain nggak dipenuhi. Iya, betul. Dan aku boleh ke dokter Gia juga nih, dok benar nggak sih kalau kita mengkonsumsi manis itu, saya pernah baca nih, boleh dikoreksi juga atau boleh ditambahkan lain. Terlalu banyak minum manis bisa cepat tua. Mengkonsumsi manis bisa menurunkan daya tahan tubuh juga. Tapi kenapa di luar sana minum manis makan semakin banyak itu dokter Gia? Silahkan nih Mas dokter dijawab. Mas Yos, dokter Rohmat, saya izin karena bukan orang Magetan, saya mau berdiri dulu untuk memperkenalkan diri dulu ya. Boleh. Kakinya sakit loh? Gak apa-apa. Sehat ya dok? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar adik-adik? Baik kakak. Jadi saya ada request dulu sebelum saya lanjutkan, jangan manggil dokter Gia karena adik-adik bukan pasien saya, jadi panggil saja Mas Gia. Oke, setuju? Oke. Jadi adik-adik, Mas mau cerita. Asik. Nama Mas itu Gia itu karena ayah Mas terlalu cinta kerjaannya sampai nggak punya ide lain untuk ngasih nama anaknya. Jadi ayahnya Mas itu pilot Garuda, jadi Gia itu singkatan Garuda Indonesia Airways. Jadi saya bersyukur beliau tidak kerja di Lion Air, mungkin nama Mas jadi Liono Pratomo mungkin. Untungnya di Garuda jadi namanya Gia. Mas hari-hari bekerja sebagai kepala instalasi gawat darurat dan cuci darah di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Selatan. Jadi mohon maaf kalau nggak bisa bahasa Jawa. Walaupun istri Mas Jawa asli. Dan lulusan UNER dari Surabaya. Orang arek boyo. Jadi kadang-kadang kalau dia marah agak serem. Karena orang Surabaya. Nah hari ini Mas sama Mas Yos juga ingin cerita tentang selain stunting tentang puasa. Nah. Ya itu juga kita bahas ya. Iya dong, tema kita kan temanya tentang puasa juga. Boleh aku tunjukin dulu? Boleh, silahkan nih. Coba adik-adik, kita lagi di bulan puasa sekarang. Gini, jawablah pertanyaan ini, itu pertanyaan yang susah. Kenapa harus puasa? Karena kalau adik-adik udah tahu kenapa harus puasa, mengoptimalisasinya jadi gampang. Ada yang tahu kenapa harus puasa? Al-Baqarah 183, hai orang yang beriman. Betul enggak? Betul ya Pak? Betul. Mas pengen coba membandingkan 3 organ tubuh kita, 3 doang, gak usah banyak-banyak, sama ciptaan manusia. Kita ciptaan siapa teman-teman, adik-adik? Allah SWT. Ciptaan Allah. Ambil 3 organ aja, saya bandingkan sama ciptaan manusia. Next, coba saya bandingkan mata kita sama handphone yang ada di tangan adik-adik semua. Di handphone itu kameranya berapa megapiksel? 12? Ada yang 50 megapiksel? Highlight pakai kamera style baik. Pakai Kodak. Xiaomi ada yang 108 ya. Adik-adik tahu berapa megapiksel mata kita? 576 megapiksel. Jadi kebanting jauh kamera. Makanya tadi malam itu ada bulan purnama cantik sekali, kita bisa ngeliat guratan-guratannya. Tapi pas adik-adik keluarin kamera handphone, terus difoto, hasilnya gimana? Putih aja kan? Karena megapikselnya nggak cukup. Megapiksel kita gede banget, 576 megapiksel. Udah gitu sekali foto berapa megapiksel keambil memorinya kira-kira? 4 megabyte atau 5 megabyte ya kan? Mata kita dari subuh tadi sahur sampai kita tidur lagi itu ngerekam. Terus kayak adik-adik sekarang lagi ngerekam Mas bicara.
Berapa memori ada di kepala adik-adik coba? Besar sekali otak adik-adik sebenarnya. Cuma adik-adik jarang pakai aja itu otaknya, sayang kan. Memorinya besar sekali. Kedua sekarang, next. Mas mau bandingin antara ginjal sama mesin cuci darah yang tiap hari Mas pakai buat pasien-pasien. Coba tangannya di atas kepalan tangan. Nah cuma sebesar itu ginjal ciptaan Allah. Dan itu sanggup membersihkan 5 liter darah adik-adik setiap harinya 24 jam non-stop. Udah gitu Gusti Allah kasih 2 ginjal kanan dan ginjal kiri. Karena Allah tahu kita bandel. Makanya dikasih cadangan 1. Tapi gara-gara sekarang udah pada tahu ternyata 1 aja cukup. Akhirnya ginjal lain dijual buat beli iPhone. Ngaco banget. Nah mesin cuci darah bikinan manusia segede kulkas. Next, saya mau bandingin lagi. Jantung sama mesin pompa air. Sekarang siapa yang punya mesin pompa air sanggup bertahan 5 tahun aja? Udah jago banget, bener gak? Jantung adik-adik itu mompa terus menerus bahkan bisa sampai 100 tahun kalau adik-adik sehat. Amin. Sekarang Mas Rifki boleh tunjukin video tentang jantung? Dan sambil lihat video ini tolong angkat 2 jarinya masing-masing. Terus tempelin di leher sebelah kanan. Udah? Rasakan denyutnya. Ada? Mudah-mudahan ada. Kalau enggak Mas mesti harus ke situ. Ada? Ini jantung kita. Indah sekali. Mompa terus menerus. Mau adik-adik lagi sedih, lagi stres, lagi galau. Dia nggak peduli. Tetap aja mompain darah. Berisi nutrisi buat seluruh sel-sel tubuh adik-adik. Itu katupnya, ada 4. Jadi bunyi itu lup-lup tuh dari katupnya ini. Yang warna kuning itu kabel-kabel listriknya. Warna merah sama biru itu pembuluh darahnya yang ngasih makan sel-sel jantung. Semenitnya kira-kira 70-80 kali denyut. Dan sekali denyut itu kira-kira 70-100 cc darah dipompain. Jadi berliter-liter darah dipompain setiap jamnya gitu. Tepuk tangan buat jantung adik-adik semua. Sekarang tepuk-tepuk dadanya. Terus bilang terima kasih ya jantung. Terima kasih jantung. Sudah ngasih darah buat kita semua. Sudah ngasih darah buat kita. Saya janji akan menyayangi kamu. Saya janji akan menyayangi kamu. Karena kamu sudah nyayangin saya sampai saat ini. Karena kamu sudah menyayangi saya Yes. seperti pacar Jadi saya. itu yang mau bahas apa aja yang diperlukan oleh organ-organ ini gitu. Nah kalau semua 3 alat tadi, pompa, mesin cuci darah sama kamera butuh buku manual untuk bisa awet, maka kita sebagai ciptaan Allah juga butuh buku manual. Apa buku manualnya manusia? Al-Quran. Di Al-Quran ada apa? Di surat Al-Baqarah Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Bukan disarankan, bukan dihimbau, tapi diwajibkan adik-adik. Agar engkau bertakwa. Bertakwa di sini juga artinya terpelihara. Jadi kalau kita puasa, insya Allah kita terpelihara. Amin. Apa arti kata saum? Bahasa Indonesia sendiri, saum. Menahan diri dari apa? Dari godaan makanan-makanan yang tidak bernutrisi, hanya kalori-kalori tinggi aja. Apa contohnya? Adik-adik tahu kok semua. Tapi adik-adik harus jago nahan diri, karena perintah menahan diri itu sudah ada di buku manualnya kita. Gitu. Setuju? Setuju. Terima kasih. Oh, lanjut. kita tepuk tangan dulu dong. Tuh. Jadi berbuka puasa itu intinya adalah ketika berbuka, kita berbuka dari menahan diri dulu nih. Tetap. Dan ngikutin anjuran-anjuran dari sunnah Rasul, Iya. seperti itu ya. Nggak tiba-tiba langsung, wah ada gorengan, kayaknya nikmat sekali langsung. Wah ada mie langsung, semuanya langsung. Tapi kalau ketika makan semuanya di situ bukannya baik-baik aja Dokter Gia? Saat ini Nantinya. kan kita ingin usia panjang kayak Pak Bupati sehat. Amin. Gitu, sampai usia di atas 80-an, produktif. Oh gitu, jadi pokoknya intinya adalah puasa itu adalah pembelajaran kita untuk menahan diri dari hal-hal yang sebetulnya tidak bisa kita tahan juga gitu. Tidak baik buat tubuh. Tidak baik buat tubuh. Nah kita akan lanjut lagi nanti terkait tentang apa aja yang tidak baik buat tubuh dan bagaimana caranya supaya tubuh kita itu bisa tetap sehat dan bugar nih kayak Dokter Gia. Nah ngomongin tema kita Genbes, generasi bersih sehat, generasi bebas stunting. Aku boleh tarik mundur dulu deh, aku ke Dokter Ahmad ya, Mas Gia ya. Teman-teman pasti juga tadi Pak Bupati ngomong stunting dan stunting. Ngomongin tentang stunting juga mungkin banyak teman-teman yang belum paham juga itu sendiri. Nah, kalau tadi Pak Bupati bilang sudah 14%
Nah, kasus stunting di Kabupaten Magetan ini, saya mau nanya, Mas, kalau masih ada, itu biasanya faktornya apa sih, Pak Rohmat nih? Faktor utamanya apa nih untuk anak stunting itu? Ya, jadi betul tadi yang disampaikan bahwa di Magetan ini angka prevalensi stuntingnya itu 14,9%. Iya. Dan ini kalau secara absolut angkanya itu kurang lebih sekitar 3.000 balita yang menderita stunting di Kabupaten Magetan. Dan ini bukan angka yang kecil ya. Dan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh dari Habibie Institute beberapa waktu yang lalu bahwa di Magetan ini ternyata penyebab terbesar stunting itu hampir 65% lebih ya karena pola asuh. Karena pola asuh, jadi perilaku orang tua dalam memberikan nutrisi kepada balitanya, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya yang kedua, hanya sebagian kecil yang memang karena faktor ekonomi, karena kemiskinan, karena tidak ada persediaan makanan yang mengandung cukup protein hewani yang dikonsumsi. Tapi sebagian besar memang karena faktor perilaku. Dan oleh karena itu ini pentingnya pemahaman dari adik-adik semua yang hadir di sini bahwa bagaimana cara kita mencegah supaya tidak terjadi stunting. Jadi mulai dari saat usia remaja ini yang paling penting untuk diketahui. Lah kan kalau ngomongin stunting juga kan itu buat anak-anak. Iya. Balita. Betul. Sedangkan remaja mikiran nikah aja masih nanti Belum, kapan-kapan. iya. Ya ngapain harus dari sekarang sih Pak Rahmat sih? Kenapa Iya. harus dari sekarang nih? Nah itu, jadi begini, karena stunting itu bukan suatu kondisi yang tiba-tiba muncul, tapi dia merupakan suatu proses yang berjalan cukup lama dan itu dimulai dari saat remaja. Ya, jadi begini ceritanya, jadi stunting itu kan kalau kita baca di teori, 20% balita yang lahir prematur itu pasti stunting. Nah, kenapa kok balita itu prematur atau berat badan lahirnya rendah? Itu disebabkan karena saat ibunya itu hamil, itu kondisi gizinya kurang energi kronis, kondisi anemi. Nah, kenapa ibu hamil kok bisa seperti itu? Karena sebelum dia menikah, saat dia menjadi calon pengantin, saat masih remaja, itu kondisi gizinya juga sama. Keadaan anemi, kurang kalori kronis, kemudian yang dikonsumsi juga makanan-makanan yang tidak sehat, sehingga saat dia menjadi calon pengantin, kemudian dia hamil, kondisi kehamilan tidak sehat, begitu lahir balinya prematur. Dan prematur itu penyumbang terbesar 20%-nya pasti akan stunting. Kemudian yang penyebab berikutnya adalah bahwa ternyata di Magetan ini gejala stunting itu muncul pada balita-balita yang dilahirkan normal. Ya. Jadi alhamdulillah di Magetan itu bayi yang prematur itu angkanya kecil. Sebagian besar kondisi bayi yang lahirnya itu normal. Tapi setelah 6 bulan, setelah masa pemberian ASI eksklusifnya itu selesai, mulai diberikan makanan pendamping ASI, mulai timbul gejala-gejala kenaikan berat badannya tidak adekuat. Jadi saat penimbangan di posyandu yang dilakukan setiap bulan, itu kenaikannya tidak cukup, tidak sesuai standar. Nah ini kalau tidak segera diintervensi, lama-lama akan gizinya kurang, menjadi gizi buruk dan lama-lama menjadi stunting. Lama-lama menjadi stunting. Itu karena dari remaja, dari teman-teman muda ini pola makannya tidak dikondisikan dengan baik. Betul. Seperti itu. Makanya dari sekarang dibanding nanti ketika sudah dewasa, sudah menikah nanti malah berantakan. Aku boleh ke Mas Gia nih. Tadi kita ada obrolan di belakang bahwa generasi sekarang itu banyak anak-anak yang kena diabetes mellitus. Dan itu karena faktor aku agak tercengang. Itu karena bisa jadi karena stunting atau gimana sih Dok? Boleh dibantu dijelaskan? Aku lanjutin dulu Dokter Boleh, Rahmat tadi boleh. bagus banget. Jadi adik-adik kalau nikah itu kan udah pada gede ya, nggak usah malu-malu sebenarnya. Ada yang perempuan itu namanya sel telur, setuju? Tahu ya sel telur? Yang laki-laki namanya sel apa? Sperma. Sperma ketemu sel telur, jadi apa? Anak. Jadi baik. Belum. Apa namanya? Zigot. Zigot. Oke. Sel telur ketemu sel sperma, 2 sel
berubah jadi satu sel namanya zigot. Tapi dari jadi zigot itu dia akan membelah diri. Satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi 8 terus gitu. Sampai akhirnya ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi mata, ada yang jadi hidung gitu. Nah proses itu butuh 9 bulan dalam kandungan. Makanya stunting itu dihitungnya 1000 hari dari sejak pertemuan antara sel telur sama sel sperma itu. Dihitungnya dari sejak zigot sampai 2 tahun. 9 bulan dalam kandungan dan 2 tahun. Itu dihitung perkembangannya. Masalahnya perkembangan zigot sampai dia 2 tahun itu punya prioritas adik-adik. 3 prioritasnya dan gak pernah acak-acakan urutannya. Pertama bertahan hidup, kedua nambah tinggi badan, yang ketiga baru perkembangan otak. Jadi perkembangan otak itu terakhir. Sekarang kalau nggak kekejar pertumbuhan tingginya, apalagi perkembangan otaknya gitu. Itulah makanya kita harus mencegah stunting. Karena kalau yang stunting pasti perkembangan otaknya terganggu gitu. Nah menjadi penting dari adik-adik belum nikah agar nanti saat nikah benar-benar kehamilan dipersiapkan. Tidak lagi ada anemia. Apa sih dok anemia itu? Anemia itu kekurangan zat besi. Apa sih dok itu zat besi? Zat besi itu adanya di sel darah merah. Apa sih dok fungsi sel darah merah? Darah merah itu fungsinya buat ngangkut oksigen adik-adik dari paru-paru ke seluruh tubuh. Coba sekarang tarik nafas dalam yuk. 1, 2, 3, hap. Itu adik-adik masukin oksigen dari udara ke paru-paru. Tapi kalau udah sampai paru-paru udah bukan tugas kita lagi untuk ngebagiin itu oksigen ke seluruh tubuh. Itu tugasnya sel darah merah. Nah kalau HB-nya rendah, anemia, truk pengangkut oksigennya kurang, alhasil oksigen ke seluruh sel tubuhnya juga kurang. Kalau ke sel tubuh diri sendiri aja kurang, apalagi ke bayi. Makanya pertumbuhan bayinya jadi terganggu karena oksigennya nggak banyak sampai ke janinnya itu. Padahal kita butuh janin yang berkembang dengan baik dan mencegah prematur. Makanya apa dok kalau gitu hemoglobin itu kebagi 2, hem dan globin. Hem itu dari zat besi, globin dari protein. Berarti adik-adik harus menuhin zat besinya dari sayur-sayuran, proteinnya dari terserah mau putih telur, mau ayam, ikan juga boleh. Gitu cara memenuhi nutrisi. Oke? Oke, ya kan langsung dapat insight lagi bahwa pemenuhan nutrisi untuk stunting adalah paling mudahnya ada dengan protein. Dari telur itu. Nah ini dok, tadi dok yang saya bahas tadi itu adalah diabetes mellitus generasi sekarang itu banyaknya mengidap anak-anak usia 20-an. Yang terjadi di Jakarta juga, ya dari Dinkes Jakarta juga kelihatan dari diabetes yang early, yang awal-awal juga terlihat punya riwayat stunting sebelumnya gitu. Jadi memang ada resiko yang belum jelas gitu pastinya atau enggak, cuma tampaknya ada korelasi antara diabetes early stage sama stunting. Jadi mencegah stunting artinya mencegah diabetes awal. Dengan mengurangi. Kenapa sih kita takut sama diabetes adik-adik? Ada yang tahu? Karena diabetes adalah induk dari berbagai macam penyakit. Dari diabetes bisa kena kekebutaan, gagal ginjal, gagal jantung, gagal hati, gagal ginjal dan lain sebagainya. Gitu. Wow, menakutkan. Tapi memang begitu kenyataannya. Iya, ya, Dokter Ahmad ya. Oke, teman-teman ya, tadi sedikit informasi dari Dokter Gia terkait tentang dampak dan juga bahaya stunting untuk diri sendiri. Nah, aku boleh ke Pak Dokter Ahmad selaku dari Dinkes nih. Kalau misalnya ya kan, stunting itu kan sekarang menjadi isu prioritas terutama Pak Presiden untuk menurunkan angka stunting kepada seluruh masyarakat di Indonesia di sini. Emang dampaknya apa sih Pak kalau stunting itu luas nih dari kena satu negara, dampaknya apa yang diakibatkan dari stunting itu untuk negara itu sendiri? Kalau kita kan tahu anak itu jadi bagaimana, kalau negara urusannya apa gitu? Iya, jadi dampak dari stunting itu sangat luar biasa. Jadi besar sekali dampaknya. Jadi akibat stunting itu yang pertama ya, dampaknya dia akan menurunkan tingkat kognitif dari kecerdasan dari anak tersebut. Ya, kemudian juga kalau kecerdasannya turun tentunya akan prestasinya juga akan menurun. Nah, kalau prestasi menurun kan kita bisa bayangkan kualitas SDM yang seperti apa yang seperti itu kan gitu. Jadi itu yang pertama tentunya. Kemudian yang kedua dampak dari stunting itu karena kan begini tadi disebutkan diabetes mellitus ya. Jadi akibat stunting itu akan menyebabkan proses metabolisme lemak dalam tubuhnya akan menurun. Akibatnya di dalam tubuhnya itu akan tersimpan banyak tumpukan lemak dan itu dalam jangka panjang nanti waktu dia dewasanya akan
lebih berisiko terkena penyakit-penyakit metabolik. Ya diantaranya tadi disebutkan diabetes mellitus, kemudian Jantung hipertensi, koroner. ya jantung koroner dan seperti itu. Dan itu akan menjadi beban pembiayaan daripada pemerintah. Ya, karena dan nyatanya memang betul ya saat ini dengan pola makannya seperti sekarang ini remaja-remaja kita banyak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Saat ini di Kabupaten Magetan kecenderungan 10 besar penyakit yang ditangani ya itu berubah. Jadi kalau dulu yang paling tinggi itu infeksi saluran pernafasan atas, pilek, batuk, kemudian nyeri tulang, rematik dan sebagainya. Sekarang enggak, sudah mulai bergeser. Jadi penyakit seperti hipertensi, diabetes mellitus, gagal ginjal yang harus cuci darah, Dok, ya itu sudah semakin banyak kasusnya. Nah, ini akan menjadi beban dari pemerintah ke depan. Makanya kita betul-betul harus bisa mengatasi stunting ini, mencegah jangan sampai balita-balita itu disampaikan nanti kualitas SDM akan menurun juga akan menjadi beban pembiayaan negara. Karena penyakit-penyakit tidak menularnya akan semakin meningkat. Betul. Jadi adik-adik anak-anak stunting itu bukan yang nggak mau sekolah gitu, tapi nggak mampu. Jadi dikasih tes SMP tuh nggak lulus-lulus gitu. Apalagi SMA ya, untuk lulus SMP aja beratnya luar biasa mereka itu. Ciri-cirinya apa sih, Dok, kalau ngomongin fisik? Tadi kita belum bicara nih, ciri-ciri fisiknya apa nih? Stunting itu pasti pendek, tapi pendek belum tentu karena stunting. Oke. Bukan, bisa jadi karena genetik aja. Karena genetik kayak saya sama Dokter Gia, saya belum tentu stunting juga, Dok, ya, karena dokter terlalu tinggi. Enggak juga, karena saya pakai yang agak tinggian ya, Dokter Gia. Oh gitu, jadi teman-teman, stunting itu pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Terus satu lagi, stunting itu pasti kualitas kemampuan otaknya akan terganggu juga. Iya, betul. Dan juga ketika dewasa nanti akan terkena banyak penyakit metabolik. Iya. Nah, kenapa jadi beban negara? Karena kalau lulus SMP aja berat, gimana bisa berkarya, menghasilkan sesuatu, terus bekerja, susah kan pasti. Ini ada hasil penelitian ya, jadi Pak Dokter, bahwa balita yang tidak naik berat badannya saat ditimbang itu sudah menyebabkan penurunan IQ sekitar 3-4 poin. Kemudian kalau ini tidak segera diintervensi, dari penelitian dikatakan bahwa kalau dia sampai jatuh ke dalam kondisi gizi yang kurang atau bahkan buruk, itu tingkat IQ-nya bisa turun menjadi 15 poin turunnya. Kalau sampai stunting bisa bertambah lagi 15 poin. Jadi di total misalnya pada orang stunting itu sekitar ya 30-35 poin turunnya tingkat kecerdasan IQ-nya begitu. Dan ini bukan cuma untuk teman-teman perempuan, tapi teman-teman laki-laki nanti yang ingin menikah juga kondisinya disehatkan dan disiapkan ya. Iya. Terutama menyiapkan gizi buat anaknya. Iya dong, dan laki-laki jangan menikah-nikah aja kalau kamu nggak punya penghasilan cukup, nggak punya pekerjaan. Ini seru banget teman-teman ya, kita akan bahas lagi obrolan-obrolan kita, tapi kita akan break dulu sejenak. Untuk itu buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Genbest Talk, yuk sadar stunting. Saya akan kembali lagi sesaat lagi, jangan kemana-mana. Kita cek, ada sesi cek.
ketemu lagi, tepuk tangan lagi dong teman-teman di sini dong, semangatnya dong. Nah, Gen Best Talk, yuk sadar stunting. Oke, saya akan mulai lagi di sesi kedua kali ini yang dimana sebelum akan lanjut ke obrolan kita, saya akan memulai dengan kuis dulu. Kita akan mulai kuis, jadi nanti narasumber kita di sini, Dr. Rohmat dan juga Dr. Gia, Mas Gia akan bertanya kepada teman-teman. Ya, nanti yang tahu jawabannya boleh tunjuk tangan. Kalau benar kalian mau mendapatkan hadiah sebesar Rp100.000 ya. Siap ya, lumayan nih. Saya boleh ke Dr. Rohmat dulu ya. Ya, Oke, saya ada mikrofon nanti ya. Tolong jadi aser. Siap-siap. Saya biar adil dulu kita bagi ini. Ini kita bagi belakang dan juga depan. Kita ke belakang dulu apa gimana ya? Belakang dulu. Kita bagi karena duluan deh, tapi tolong dibantu Dr. Rohmat ya, karena saya takut ketika saya nggak nunjuk pas pulang saya dicegat lagi nanti ntar. Siap ya, yang tahu tunjuk tangan. Dr. Rohmat siapkan, silahkan maksudnya. Baik, terima kasih. Jadi karena ini tadi kita membahas tentang stunting, pertanyaan tidak jauh-jauh dari stunting. Pertanyaannya begini, apa yang harus dilakukan ya, sebagai seorang remaja yang harus disiapkan supaya di masa mendatang ya, teman-teman remaja ini bisa bisa memiliki keturunan bebas stunting. Ayo menjelaskan, yang tahu tunjuk tangan. Ini wah, bagaimana caranya? Oh, satu. Nah, silahkan, cepat. Bagaimana generasi apa yang muda mau kamu lakukan agar keturunanmu bebas stunting? Kita kenalan dulu dengan kakak siapa? Lihat ke kamera, kalau takut lambaikan tangan. Dan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Danisa Putri Dharma. Kak Dani? Kak Danisa. Danisa. Iya. Kak Danisa dari mana? Dari Ya, dia Magetan. bingung. Dia bingung rumahnya di mana. Dari Magetan. Aku dari mana ya? Dia begini. Tapi passwordnya dulu ah. Gen Best Talk. Iya. Yuk sadar stunting. Iya, sadar stunting. Kak Danisa, langsung dijawab jawabannya apa nih? Mohon izin menjawab untuk Dr. Rohmat. Yang pertama sebagai generasi muda, apalagi untuk seorang calon ibu ke depannya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang pertama yaitu dari faktor makanan dan juga perilaku sehari-hari yang harus disiapkan sejak remaja. Yaitu dari sejak remaja, yaitu yang pertama dari Bapak Bupati tadi, yaitu seorang wanita harus independen atau berpendidikan tinggi dan juga harus mandiri. Yaitu juga harus menyiapkan dari makanannya juga, dari nutrisinya juga harus terpenuhi agar tidak anemia dan juga kekurangan energi kronis nantinya. Pada saat remaja putri saat ini harus mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besinya, yaitu dari video tadi, dari makanannya yaitu dari jamur tiram, kentang, bayam, jantung pohon pisang. Dan mungkin Bagus, juga perhatikan video. mungkin juga dari MV aja faktor nggak pernah, perilakunya aku nggak pernah. harus menghindari dari pernikahan dini. Yaitu dari pernikahan dini itu harus menyiapkan mental terlebih dahulu dan juga menyiapkan tubuh atau fisik kita agar mampu dan siap untuk menjadi seorang calon ibu yang baik dan berguna dan juga bisa membimbing anak-anaknya nanti. Luar biasa. Luar biasa. Gimana Dr. Rohmat? Luar biasa. Rp100.000. 100.000. Kak Danisa, udah punya pacar belum? No, kayaknya udah jadi ibu yang siap. Yang belakang mungkin ingin segera. Ya udah bukan gak siap kalau yang di belakang ya kan. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Danisa dong, Rp100.000 ya kita kasih. Terima kasih. Sama-sama. Lagi ya, yang belakang dong ya. Dokter Gia, Mas Gia, silakan. Iya. Dari saya ya. Oke. Berapa rata-rata jantungmu berdenyut setiap menitnya? Coba ini dulu deh, silahkan.
Izin menjawab. Tak dulu, pasportnya dulu. Gendong stok. Yuk sadar stunting. Dengan siapa? Dewi Antika. Kak Dwi dari mana? Dari Takaran Magetan. Dari Takaran. Nah jawabannya apa? Silahkan. 70 kali. Benar, tepuk tangan. Benar dokter? Benar, benar. 100.000 rupiah. Oke, kalau lagi istirahat 70 kali, kalau lagi bekerja bisa. Oke, kita masih ada nih ya 300.000 lagi yang kita bagikan. Jadi nanti teman-teman siapin aja pertanyaan-pertanyaan yang akan dibalikan nih, kita balikin nih. Teman-teman yang nanya sama dokter, nanti dokter akan jawab, lalu kita pilih pertanyaan yang bagus yang mana, nanti kita akan kasih kalian masing-masing 100.000 rupiah untuk 3 penanya terbaik. Tapi sebelumnya saya akan nanya lagi deh, ini saya yang akan nanya sama teman-teman. Kita akan bermain di true or false, betul atau salah. Jeng jeng, gitu dong, musik dong. Jeng jeng, gitu dong. Kita akan kameraku gimana? Kita akan bermain di betul atau salah. Ini kayak sinetron azab, loh, serem amat musiknya. Jangan gede-gede. Jadi gini, teman-teman, saya akan mengajukan pertanyaan sama teman-teman. Kalau pertanyaan bagi kalian betul, kalian ngomong aja, oh betul. Kalau harus spontan. Harus spontan ya. Kalau salah, salah gitu ya. Dan kalau kalian tahu jawabannya, tolong dibantu. Tapi nanti kita akan tanya lagi kurasinya oleh para dokter kita ini nih. Kalau itu betul boleh ditambahkan, kalau salah tolong dibantu dibenarkan. Oke ya. Saya akan bertanya ke teman-teman, jawab aja spontan. True or false, betul atau salah? Zoom out. Gitu. Cakep ya? Cakep di kamera. Belum, betul aja. Anemia alias kurang darah saat remaja beresiko melahirkan anak stunting. Betul atau salah? Ini yang jawab yang laki, yang cewek diem aja gitu ya. Enggak tahu, betul salah? Betul. Lagi. Laki-laki juga wajib meminum tablet tambah darah. Betul atau salah? Oh ini bingung nih. Ah ya salah betul. Kalau laki-laki minum yang jos gitu kan. Karena laki. Nah ini bingung nih ya kan. Laki-laki apakah harus meminum tablet tambah darah, betul atau salah? Kalau anemia bisa melahirkan anak stunting, betul atau salah? Betul. Oke kita tanya ke Dokter Rohmat. Dokter Rohmat nih ada 2 pertanyaan. Yeah. Kalau anemia itu katanya anak bisa bikin nanti generasi selanjutnya stunting. Betul atau salah? Berikutnya laki-laki wajib nggak sih minum tablet tambah darah? Iya. Kita tanya. Yang pertama, yang anemia bisa menyebabkan stunting itu jawabnya betul. 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 Keren. Karena tadi sudah dijelaskan ya, dengan kondisi anemia, kurang darah, maka balita yang dikandungnya itu akan kekurangan nutrisi dan akibatnya apa? Bayi yang dilahirkan nanti akan prematur atau berat lahirnya rendah dan itu menyumbang stunting. Menyumbang stunting. Oh iya, gitu. Menyumbang stunting. Nah laki-laki apakah wajib iya. meminum? Aku. Wajib meminum tablet tambah darah, boleh itu Togi ya. Jadi adik-adik, bayangkan tubuh adik-adik seperti mobil deh ya. Mobil itu diisi bensin. Bensin itu butuh kira-kira 40 liter. Itu disebut makronutrisi. Jumlahnya banyak. Tapi ada satu kebutuhan lagi di mobil yang tanpa itu nggak bisa gerak mobilnya. Oli mesin. Nah oli mesin ini itu mikronutrisinya. Jadi kalau makronutrisi itu ada karbohidrat, protein dan lemak. Mikronutrisi ini ya vitamin, mineral. Salah satunya zat besi gitu. Jadi apakah laki-laki butuh zat besi? Ya butuh. Hanya saja tidak perlu ditambahin pakai tablet tambah besi. Karena dari makanan sehari-hari sudah terpenuhi. Kok bisa dok terpenuhi sedangkan perempuan tidak terpenuhi? Karena kita laki-laki tidak berdarah setiap bulan. Oke? Nah. Kalau perempuan berdarah tiap bulan, jadi darahnya kebuang. Emang ada yang laki-laki berdarah tiap bulan? Enggak kan? Dia nangis darah kalau dia. Nangis darah, enggak. Karena perempuan banyak berdarah, hampir 70 cc ya setiap mens itu, berarti harus butuh tambahan. Makanya perempuan lebih butuh tambahan melalui tablet tambah besi dibanding kita laki-laki. Walaupun kita sendiri laki-laki ya butuh zat besi buat eritrosit tadi. Oh gitu kira-kira. Jadi tidak makan zat besi aja yang mengandung nutrisi zat besi cukup, dari makanan cukup. Jadi nggak perlu dengan
tambah darah. Kalau perempuan wajib ditambahkan. Lagi ya, nih pertanyaan berikutnya. Berpuasa di bulan Ramadan malah dapat membuat tubuh lemas dan berakibat malnutrisi. Betul atau salah? Ya enggak, emang puasa lo jawab. Betul atau salah? Saya mau nanya, yang udah buka siapa? Ya nggak ada yang nunjuk tangan. Siapa yang tadi tidak sahur? Ada yang nggak yang sahur? Nggak sahur semua segitu sebanyak? Sahur nggak? Saya mau nanya, benar apa tidak? Berpuasa di bulan Ramadan malah membuat tubuh lemas dan malnutrisi. Betul atau salah? Oke. Dokter Gia, kalau puasa malah bikin kita lemes sama malnutrisi. Kalau puasanya 3 tahun nggak makan-makan sih iya kali ya. Gimana, Salah Dede. Justru puasa membuat tubuh kita menjadi efektif metabolismenya gitu. Makanya adik-adik justru harus lebih selektif lagi saat sahur dan buka. Karena segmen waktu itulah adik-adik bisa memenuhi kebutuhan nutrisi. Contoh kebutuhan cairan aja. Kebutuhan air putih adik-adik kan 40 cc per kilogram berat badan. Berat badan sekarang berapa? 50 misalkan. 50 kali 40, 2000 cc. 2 liter harus masuk dalam waktu 24 jam. Kan gak bisa dalam waktu puasa kan, berarti sahur sama buka harus dipenuhi 2 liternya gitu. Kembung. Enggak lah, dicicil. Oh, gelonggongan air mulu ya nggak teman-teman biar nggak ngantuk ya. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya supaya kalian bisa mantep gitu pemahaman tentang stuntingnya. 1000 HPK atau hari pertama kehidupan terhitung dari bayi baru lahir. Betul atau salah? Banyak yang bilang salah. Emang terhitung dari mana sih, saya tanya sama teman-teman nih. Betul 1000. atau salah? 1000 hari HPK pertama, terhitung 1000 hari pertama kehidupan. Terhitung dari bayi baru lahir, betul atau salah? Saya tanya, boleh minjem mikrofon, Bang Afgan? Nah, saya tadi melihat kakak-kakakku yang kece-kece ini bilang salah. Emang terhitungnya dari mana? Ketemu sel spermanya sama sel telurnya. Itu kapan? Oh iya kali diceritain kapan ibu ketemunya itu ya enggak. Ketemu dari situ. Ya. Jadi bukan setelah dari dilahirkan baru 2 tahun. Gimana Dokter Ahmad, betul nggak kata ibu ini bilang? Iya betul, jadi 1000 hari pertama kehidupan itu dihitung dari saat pertama kali terjadi konsepsi antara sel sperma dan sel telur sampai bayi tersebut usia 2 tahun. Itulah 1000 hari pertama kehidupan. Oh, jadi bukan dari 2 tahun dihitung itu baru 1000 HPK, bukan ya? Bukan. Jadi dari dalam kandungan ketika nanti kakak-kakak lagi hamil nanti suatu saat yang laki-lakinya juga disitulah menjaga kasih sayang, makanan, nutrisi situ ya, Pak Dokter ya. Jangan langsung ditinggal aja, janganlah ya. Pertanyaan terakhir nih, betul atau salah? Anak yang mengalami stunting ketika sudah dewasa nantinya akan menderita penyakit metabolik atau penyakit degeneratif seperti jantung koroner, diabetes, dan juga obesitas. Betul atau salah? Tapi kan gini, anak stunting kan kurus, kecil, dekil, kusem gitu ya Pak. Nggak boleh ketawa astagfirullahaladzim. Tapi kok gedenya di obesitas? Ayo, betul atau salah? Betul atau salah? Kan kecilnya kurus, kusem. Gedenya masuk obesitas, betul atau salah? Nah ini terpecah nih. Jadi salah sekarang, ayo. Nah, nggak tahu? Saya juga nggak tahu, kita tanya sama Mas Gia. Mas Gia, kecilnya stunting kecil nih Mas Gia. Kok gedenya bisa obesitas? Berarti salah dong. Gimana dong? Iya, jadi terjadi kerusakan di metabolisme. Jadi metabolismenya jadi sangat-sangat rendah gitu. Makanya makan sedikit aja jadi gemuk sekali gitu. Jadi betul ininya? Iya benar. Jadi itu ada kata-kata dapat menderita, bukan pasti menderita ya. Oh iya. Baru meningkatkan resiko gitu. Bukan pasti menderita. Tapi ya pada kenyataannya angka-angka diabetes yang tadi saya sebut ya, muncul ternyata memiliki riwayat stunting sebelumnya. Oh seperti itu. Jadi makanya benar-benar harus diturunin tuh kayak gini kan karena resiko-resiko penyakit seperti ini gitu. Dan alhamdulillahnya sebenarnya kita sudah turun loh Dede.
tahun 2013 tuh kita masih 30-an% seluruh Indonesia. Iya. Sekarang kita udah mulai 20-an lah ya. Alhamdulillah. Ya Tapi kan anak yang 30 dulu udah mulai pada gede nih. Gitu. Tapi yang datang ke sini pasti nggak stunting dong? Enggak, ini sehat-sehat ini. Sehat-sehat. Ya karena kalau stunting pasti satu tidak akan bisa menangkap apa yang kita informasikan ya dokter ya. Nah, satu lagi deh. Aku ke Dokter Ahmad dari Dinkes. Perempuan terus yang diinformasikan untuk jaga nutrisi, jaga makan, jaga pola hidup dan lain-lain sedari dini. Fungsinya laki-laki apa? Ya kan? Cuma ngasih asupan rezeki doang gitu. Kalau laki-laki itu apakah dari situ aja nggak ada apa namanya ya? Nggak ada faktor lain si bapak ini penyebab anak stunting gitu. Mungkin dari masa udutnya dia. Iya. Jadi ya ini kembali ke penelitian yang disampaikan salah satu ketua kepala BKKBN pusat Hasto, ya? Bahwa laki-laki pun juga mempunyai kontribusi menyumbang bahwa bayi yang nanti akan dilahirkan itu bisa stunting. Di antara yaitu kebiasaan merokok pada seorang laki-laki. Jadi itu juga bisa menyebabkan sel sperma yang dihasilkan itu kualitasnya ya nggak satset ya? Iya, nggak satset dasdes gitu. Jadi kualitas rendah sehingga kalau dia membuahi sel telur ya nanti hasilnya anak yang akan dihasilkan juga akan tuh kualitasnya Bu berkurang. Teman-teman cewek kalau pacarnya merokok, kalau anaknya nanti nggak satset kualitasnya dari bapaknya tuh, ya kan? Makanya ketawa. Bener ya kata Pak Hasto seperti itu ya? Aku tambahin, bener. Tuh. Gimana nih salah? Bukan Rolfas gimana Mas? Gini ya Dede, sekarang tulang dulu deh ya, tulang bahan bakunya tulang kita apa? Kalsium. Jadi adek nanti sampai rumah langsung peluk ibunya masing-masing. Ibu terima kasih ya tulangnya gitu. Karena tulang adik-adik semua itu dari ibu bukan dari bapak. Bapak cuma sumbang saran aja oke. Semua kalsiumnya kita tuh laki-laki cuma sumbang saran aja. Seluruh kalsium kita saat pembentukan tulang di kandungan itu kalsiumnya ngambil dari tulang ibu semuanya. Tanpa terkecuali. Nah masalahnya pertumbuhan janin itu butuh oksigen pembakarannya. Karena kan kayak kalian punya lilin, kalau nggak ada oksigennya mati lilinnya. Kalau bapak-bapak yang ngerokok saat ibunya lagi hamil sebelah-sebelahan, maka yang masuk bukan cuma oksigen tapi karbon monoksida. HB kita tuh lebih seneng sama karbon monoksida, lebih ngikat karbon monoksida dibanding oksigen. Alhasil kadar oksigen dalam darah ibu menurun padahal janin lagi butuh oksigen. Ketutup sama karbon monoksida, masuklah ke janin, pertumbuhan janinnya terganggu. Makanya ada tulisannya tuh di setiap kotaknya rokok, mengganggu pertumbuhan janin. Tuh ya, stop dulu, apalagi bulan puasa kan juga di stop dulu. Tapi habis buka lanjut ngudut, sama aja. Oke ya, tadi kita udah dengar nih ya, sangat bermanfaat banget pasti buat teman-teman. Dicatat dan juga dicerna dan juga kalau bisa dibagikan lagi sama sekitar Anda. Saya akan masuk ke sesi tanya jawab deh buat teman-teman. Tapi sebelumnya ya, jangan lupa buat teman-teman untuk nanti ngisi link kuesioner post-testnya setelah acara ini. Karena apa? Karena ketika nanti kalian mengisi link kuesioner, kalian bisa dapat bingkisan dari kita nanti ketika kalian sudah meninggalkan tempat ini. Tapi sekali lagi dong buat teman-teman jangan lupa yang di sini ya, yang aktif di media sosialnya bikin story-story positif dong. Ngabuburit bareng Dr. Gia dan juga Dr. Ahmad di Genbest Talk. Jangan lupa juga di tag di akun media sosial kita di @genbest_id atau juga di sosial media ya di Instagram, di Facebook, di Twitter ataupun kalian juga bisa subscribe dulu di YouTube kita di Genbest ID karena tayangan ini juga bisa Anda saksikan lagi nih di YouTube kalian. Atau juga kalian bisa add juga nih ya di Gia Pratama Putra. Betul ya? Gia Pratama MD. Iya, Gia Pratama MD. Ya nanti abis ini boleh foto-foto terus nanti tag ke IG saya. Ada Dr. Ahmad ada nggak Instagramnya? Oh ada, Dinkes Kabupaten Magetan gitu ya. Dan juga @yos_aditya usaha. Oke, yuk saya akan masuk ke sesi tanya jawab yuk. Siapa di sini yang mau bertanya sama dokter-dokter kita? Ayo tanya, mumpung kita di sini, ayo tanya. Mumpung di sini, satu, silakan tanya dulu. Boleh dicatat nih Mas Aufa. Yang laki-laki dong. Mas Rifki, satu dulu, nanti kita ke belakang ya. Silakan dengan kakak siapa? Pakai mikrofon dong, kita nggak kedengeran. Kak Risa. Kak Risa, nggak boleh risau ya.
Karisa dari mana? Dari Madiun. Wow, Madiun. Sibuknya apa? Kesibukannya apa nih Karisa? Di rumah aja. Oh di rumah aja, sekarang berarti nggak di rumah dong. Ya kan? Karisa pertanyaannya apa? Buat siapa? Untuk Dr. Rohmat, Dr. Rohmat, sebelumnya mohon izin, apakah sudah ada program atau rencana Kabupaten Magetan dalam mencegah stunting terutama pada remaja putri? Karena sudah dijelaskan bahwa stunting itu sebuah proses dimulai dari ibunya, yaitu remaja putri. Jadi apakah sudah ada programnya sehingga remaja putri Kabupaten Magetan mengetahui dan mampu menyiapkan diri untuk menjadi seorang ibu, termasuk biasanya kan hanya pemberian tablet tambah darah sebelumnya. Apakah ada hal lain selain itu? Baik. Sekian, terima kasih. Sama-sama, Luar terima biasa kasih. Bagus Dr. pertanyaannya. Rohmat. Dokter Rohmat, gimana strateginya ini dari Iya. Dinkes buat teman-teman generasi muda dan Remaja. perempuan? Oke, baik. Jadi untuk para adik-adik remaja memang salah satu program utama kita yaitu pembelian tablet tambah darah untuk remaja putri. Dan itu diberikan di semua sekolah-sekolah dari mulai tingkat SMP sampai dengan SMA. Dan pemberiannya adalah seminggu sekali. Jadi untuk remaja putri itu harus minum tablet tambah darah 1 tablet setiap minggu sekali. Dan ini harus terus kita lakukan. Dan yang kedua, saat ini kita sedang melakukan screening. Jadi kita ingin melihat bagaimana atau kondisi remaja putri kita ini, apakah semuanya anemi atau sehat-sehat semuanya. Ini kita pengen lihat. Nah nanti kalau hasil screening sudah diketahui, bahwa nanti sudah bisa langsung bahwa oh si A ini anemi. Jadi kita bisa langsung memberikan konseling, edukasi kepada yang bersangkutan untuk terus menjaga kesehatannya. Kemudian yang kedua, program yang juga penting adalah untuk calon pengantin. Nah, di antara remaja-remaja atau yang sudah berusia minimal 19 tahun ya, sekarang kalau untuk usia pernikahan itu 19 tahun ke atas, itu ada namanya kita kelas calon pengantin, kelas catin. Nah, di dalam kelas itu akan diberikan penyuluhan, edukasi terkait dengan pentingnya kesiapan para wanita ini sebelum dia memasuki masa pernikahan dan kehamilannya. Seperti itu. Jadi dari mereka remaja, tablet tambah darah, ketika nikah nanti ada catin tadi ya. Catin, ya. Catin tadi. Nah dan kayak gini-gini kan edukasi-edukasi gini yang menginformasikan juga sama ya, Ya. bentuknya ya. Ya. Mungkin nanti ke sekolah-sekolah Pak Rohmat. Ke sekolah-sekolah dan ke pos, kita ada ada namanya pos Bindu ya, pos Bindu PTM itu kan sasarannya adalah usia 15 tahun ke atas. Jadi bagi teman-teman yang berusia 15 tahun ke atas silahkan datang ke pos Bindu PTM, di setiap desanya masing-masing itu ada. Ada. Di sana akan dilakukan pemeriksaan kesehatan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar perut, ya termasuk lingkar lengannya, ya, juga akan ada pemeriksaan screening gula darah, ya itu dilakukan di sana. Pos apa tadi? Posyandu Pos Bindu. Pos Bindu PTM, Ya. Pos Bindu PTM ya. Itu Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular. Oh iya, Pos Bindu PTM, jangan ke Pos Kamling, kamu salah nanti ya cowok-cowok ya. Semoga bisa terjawab Karisa ya jawabannya ya. Semoga kamu menjadi perempuan yang luar biasa, anaknya generasinya nanti bebas stunting. Amin. Lanjut pertanyaan kedua, siapa yang mau nanya? Yang cowok nih yang belakang, boleh berdiri masnya? Dia dirimu? Ya, boleh. Wih mantap. Wih, Aliando. Mantap nih. Oh Jeffrey Nicole. Dengan Mas siapa di sini? Dengan nama Aldika dari Tegalarum, Benda Magetan. Gen Bestok? Cegah stunting. Oh nambah-nambahin. Yuk sadar stunting. Yuk cegah stunting. Yuk sadar stunting, kok dibikin acara Yuk sendiri? sadar stunting. Anda bikin acara sendiri Anda. Oke. Mas Aldika, kangen Iya. band? Gimana? Mas Aldika kangen band? Itu Aldika. Andika. Iya. Ini Aldika. Oke, Mas, Oke. pertanyaannya apa Mas? Pertanyaan dari saya itu, apa bedanya stunting dengan gizi buruk untuk anak-anak? Apa bedanya Sudah, itu aja. stunting dan gizi buruk untuk anak-anak? Kalau Mas Aldika sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat sekali. Baik, kok Mas Gia berarti aja ya? Apa bedanya stunting dan, biar gantian lah. Bedanya stunting dan juga gizi buruk nih sama anak-anak dok? Itu pertanyaan bagus banget. Jadi gizi buruk itu bisa terjadi di
usia sampai balita 5 tahun gitu. Itu bisa terjadi gizi buruk. Kalau stunting itu terlihat dari grafik, startnya itu dari mulai 0 tahun sampai umur 2 tahun, itu pertumbuhannya tingginya itu di bawah angka rata-rata gitu. Nggak ada grafiknya sih ya, nggak bisa ditunjukin ya. Ada mungkin bisa di Google ya. Oh iya, nanti ada bisa Google. Jadi stunting itu tidak bisa ditegakkan diagnosisnya sebelum hit angka umur 2 tahun gitu. Jadi nunggu 2 tahun dulu. Sedangkan gizi buruk bisa dideteksi umur 5 tahun juga masih bisa. Bahkan 6 tahun kalau lagi kondisinya nggak ada bapak ibunya terus terlantar, ya bisa terjadi gizi buruk gitu Mas. Oh, jadi cap stunting itu ketika usia 2 tahun baru dicap. Ini anak ini stunting atau tidak? Nah, masalahnya kalau udah hit stunting itu lebih susah ngejarnya. Jadi lebih gampang mencegah stunting dibanding mengejar ketertinggalan stunting terhadap anak-anak seangkatannya gitu. Oh, Dr. Rahmat tambahan mungkin? Menambahkan, jadi untuk menentukan stunting cara pengukurannya, jadi stunting itu diukur tinggi badannya dibandingkan dengan usia bulan, anak pakai tersebut. bulan. Jadi tinggi badan dia dibandingkan usia, itu kemudian nanti dilihat di grafik kurva standar dari WHO. Nanti di sana bisa terlihat bahwa kalau perbandingan tinggi badan dengan usianya itu minus 2, di bawah minus 2 dari standar deviasinya dia dikatakan stunting begitu. Nah kalau gizi buruk itu ya kondisi di mana dia berat badannya dibanding usianya tidak sesuai dengan grafiknya. Jadi kalau adik-adik di rumah punya buku KMS ya, buku-buku balita yang biasanya kalau ke posyandu warnanya pink gitu, ada grafiknya. Jadi ada warna-warni ya, ada warna yang hijau, warna kuning, kemudian ada garis merah begitu. Nah berat badan yang ideal itu setiap bulan ditimbang kenaikannya harus mengikuti warna garis hijaunya. Ya, gitu. betul. Nah kalau berat badannya itu tidak di bawah garis hijau atau bahkan di bawah garis merah itu namanya gizi buruk begitu. Tapi kalau gizi buruk bisa diobati istilahnya apa ya? Tinggi badan. Oh, bisa diintervensi dengan makanan kalau gizi buruk itu. Kalau stunting sulit. Kalau stunting ya sudah dicap stunting akan sulit. Ya, karena kalau sampai dia terjadi stunting itu artinya penyebab kekurangan gizinya itu sudah kronis. Jadi sudah kronis, sudah berlangsung cukup lama. Makanya tadi dari mulai hamil 1000 hari pertama kehidupan, misal dari hamil dia sudah kurang gizi, kurang nutrisi, sampai hamil, sampai terjadi stunting itu berarti proses kekurangan nutrisinya itu sudah kronis. Tapi kalau gizi kurang ataupun gizi buruk itu masih bisa diintervensi. Jadi belum tentu orang yang balita yang gizi buruk itu dia akan stunting, itu belum tentu. Tapi kalau stunting pasti dia gizi buruk, pasti dia gizi kurang. Oh gitu, semoga terjawab pertanyaannya Mas Aldika. Wah luar biasa. Satu pertanyaan lagi boleh buat teman-teman yang di belakang, saya boleh. Nah tadi kan kudu ketelatan tadi. Boleh berdiri dulu dengan kakak siapa? Terima kasih, sebelumnya perkenalkan nama saya Erina Nuril. Kak Erina Genbestok. Yuk sadar stunting. Yuk sadar stunting. Kak Erina, dari mana Kak Erina? Dari Magetan. Magetan, pertanyaannya apa? Dari maraknya kasus pernikahan dini yang ada di Kabupaten Magetan sendiri, apakah ada penanganan tersendiri untuk calon anak-anak mereka yang menikah dini? Kan itu juga mungkin pernikahan dini kan di bawah umur juga, itu kan juga salah satu resiko stunting untuk anak kedepannya. Makanya apakah ada di Magetan sendiri itu apakah ada penanganan tersendiri untuk mereka yang menikah muda? Terima kasih. Terima kasih, wow. Aku jawab tentang usia pernikahan dulu ya. Usia pernikahan nanti Pak Rohmat dari kebijakan. Tentang usia nikah sekarang. Sekarang usianya pada berapa sih? Boleh tolong tunjuk tangan yang usia 20 tahun enggak? 20? 20 ke atas deh, 20 ke atas. Angkat tangan yang 20 ke atas. Kalau 21 ke atas? 22 ke atas? 23 ke atas? Nggak ngomongin U20 yang batal ya, bukan. Jadi adik-adik, Mas tuh pernah tugas di RSUD Garut. Di sana itu pabrik anak banget. Ruang bersalinnya itu tempat Mas bertugas dulu, itu jangan bayangkan satu ibu-ibu satu ruangan. Enggak, satu ruang bersalin itu berdelapan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibu hamil semua siap melahirkan. Jadi kalau ada ibu-ibu yang pembukaannya lengkap, ibu-ibu yang lain itu nyemangatin. Ayo Bu, semangat, ayo gitu. Seru ya? Gantian ngeluarin bayinya itu, ngelahirinnya. Nah ada salah satu ibu yang Mas tanya, Ibu ini hamil keberapa? Terus ibu itu dengan santainya bilang, ini ke-19 dong. Hah? Langsung Mas korek-korek kuping ini gak salah denger. Ibu, anak ke-7 laki-laki apa perempuan? Mikir dia lupa. Bu, anak ke-13 namanya siapa? Mikir lagi, Ujang kayaknya dok. Lupa dia. Benar dok itu. Ya ampun. Terus dia bilang gini, dokter saya ini udah 19 kali ngelahirin, dokter gak usah bantuin saya lagi. Saya ini bersin aja keluar ini dok. Jadi dokter bantuin sebelah saya aja. Sebelah saya ini adalah anak saya yang pertama. Jadi anak sama cucu lahirnya barengan. Nah kondisi-kondisi kayak gitu memang mempertinggi resiko stunting tadi. Karena belum selesai ngurusin anak yang satu, udah lahir lagi. Belum lagi ngurusin anak satu, udah lahir lagi gitu. Jadi berapa dong dok usia yang pantas dan rahimnya sehat untuk lahirin anak yang bebas stunting? Dari banyak penelitian usia 20 sampai 35. Jadi adik-adik punya waktu 15 tahun untuk punya keturunan. Dengan jeda waktu 3 tahun istirahat ya rahimnya. Maka adik-adik punya potensial anak kira-kira 5 anak. Itu akan sehat dan bebas stunting kalau nikahnya usia 20. Dan luar biasanya rahim ya, rahim itu istimewa yang Mas gak punya, yang laki-laki juga gak punya. Itu bentuknya juga cuma segede kepalan tangan tapi bisa membesar sedemikian rupa dan mengecil lagi ke ukuran semula tanpa kehilangan fungsinya sama sekali. Jadi buat laki-laki ayo tepuk tangan buat para pemilik rahim di depan sini. Wow. Dengan rahim yang sehat insya Allah keturunannya juga sehat. Nah rahim yang sehat berarti usia 20 tahun, 19 tahun ke atas ya 20 tahun lah. Dr. Rohmat gimana nih tanggapannya? Pernikahan dini di Magetan memang tinggi ya? Tinggi kasusnya. Ya, jadi dan kebanyakan mereka-mereka yang menikah di bawah usia itu karena memang sudah hamil lebih dahulu. Nah, itu yang kita sayangkan. Jadi dan penanganannya bagaimana ya? Tentunya kami dari Dinas Kesehatan akan mendampingi dan syarat untuk menikah di bawah usia 19 tahun itu kan harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama. Begitu. Jadi nah untuk mendapatkan dispensasi itu dia harus periksa dulu ke puskesmas dan selama pemeriksaan tentunya akan terus kita dampingi sampai dia bisa lahir dengan normal. Nah kebanyakan karena ini hamilnya di luar nikah dan kehamilan tidak diinginkan, akhirnya para wanita yang sudah yang menikah di usia dini dan sudah hamil dulu itu kebanyakan ya kurang perhatian terhadap janin yang dikandungnya. Betul. Dan ini juga menjadi salah satu penyebab yang menyumbang, yang berkontribusi dalam meningkatkan angka kematian ibu di Kabupaten Magetan. Dan salah satu penyebab angka kematian ibu di Magetan ya karena ini, angka kematian ibu dan kan bayi. Iya, sehingga kehamilan harus direncanakan. Dan adik-adik semuanya ini saya sampaikan bahwa untuk apabila ada yang menikah tentunya harapannya sudah sesuai usia ya. Itu jauh-jauh hari sebelumnya minimal 3 bulan sebelum hari pernikahan itu tolong melaporkan ke kantor desanya masing-masing. Atau periksa dulu ke puskesmas lah. 3 bulan? 3 bulan sebelum melangsungkan pernikahan. Ini tujuannya apa? Supaya kita bisa melakukan pemeriksaan. Bisa kita screening. Kalau kita temukan kondisi fisik wanitanya misalnya kurang sehat, bisa kita intervensi, bisa kita tangani dulu sehingga harapannya setelah di hari H pernikahan kondisi fisiknya sudah sehat. Jadi 3 bulan tuh jangan cuma ngurusin undangan, souvenir, pre-wedding, ngeliatin awan yang gak jelas itu ya. Tapi ternyata bahwa teman-teman harus memeriksakan diri kalian. Takutnya pada saat nanti pernikahan berlangsung malah sakit, malah malamnya tidak bisa menghitung amplop. Ya kan gitu biasanya. Oke ya. Teman-teman mohon maaf nih karena waktu juga membatasi, kalau ada pertanyaan mungkin nanti di belakang layar boleh sambil ngobrol Dr. Rama sama Mas Gia di sini, boleh kasih tepuk tangan. Atau DM Instagram juga boleh. Nanti akan dibales sama Mas Gia, boleh kasih tepuk tangan Ugi dong buat kalian dong, semangatnya dong. Wow, nggak nyangka udah jam 4 ternyata ya, ngabuburit kita sangat sehat sekali di sini. Alhamdulillah ya, ngabuburit bermanfaat sama 2 dokter hebat kita. Oke, teman-teman,
karena waktu juga yang membatasi kita, tapi sekali lagi saya ngucapin selamat dulu dong kepada Karisa, Mas Aldika dan juga Mbak Erina. Selamat masing-masing dapat Rp100.000 ya. Nanti akan dikasih sama tim kita. Jadi buat teman-teman sekali lagi ya, mohon maaf nih kalau mau banyak pertanyaan tapi karena waktu kita membatasi, jadi nanti deh di belakang layar ataupun bisa DM sama Dokter Gia di sini. Oke, sebelumnya saya ingetin lagi buat teman-teman jangan lupa kalau nanti sebelum meninggalkan tempat untuk mengisi kuesioner, post testnya nanti akan kita kasih linknya, karena nanti kalau teman-teman gak ngisi sayang banget nanti gak dapat fasilitas dari acara kita pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya saya informasikan lagi deh, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada sore kali ini, saya akan minta kepada kedua narasumber untuk bisa membagikan closing statementnya terkait tentang tema kita dari acara kita. Kepada Dr. Roma terlebih dahulu kami persilahkan. Monggo Dokter. Ya, terima kasih. Jadi pesannya ya, untuk bisa dibawa pulang. Yang pertama bahwa untuk seluruh remaja-remaja putri tolong jaga pola makannya. Jaga jangan sampai kita menderita anemi. Ya, konsumsi makanan yang sehat, rutin periksakan diri ke puskesmas, konsultasikan masalah kesehatan ke tenaga kesehatan supaya teman-teman semuanya bisa dalam kondisi sehat. Kemudian yang kedua bahwa stunting adalah permasalahan yang harus kita atasi bersama. Ini bukan masalah, bukan bidang dinas kesehatan saja, tapi kita semua harus sama-sama berkontribusi dalam mencegah dan mengatasi stunting, yaitu dengan cara dimulai dari diri kita masing-masing. Untuk remaja putri yang tadi jaga supaya tetap sehat, rajin konsumsi tablet tambah darah biar kondisinya tidak anemi, begitu. Ya, buat jaga buat diri kalian sendiri pastinya. Baik, berikutnya ada Mas Dr. Gia, silahkan. Iya adik-adik, hari ini adik-adik ketambahan ilmu banyak sekali. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar tahu tapi diimplementasikan di kehidupan sehari-hari adik-adik. Semoga adik-adik semua sehat dan sejahtera sampai kapanpun. Amin, amin, amin. Baik, sekali lagi dong teman-teman tepuk tangan lagi dong buat kita dong. Terima kasih ya di sini dua narasumber hebat kita. Ada Dr. Romat Hidayat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Matur nuwun sangat dokter waktunya ngobrol-ngobrol sehat kita, ngabuburit kita di sini sama teman-teman generasi muda yang keren-keren banget yang dari tadi ya. Kritis, aktif, semangat, yang dimana juga mereka insya Allah akan menyampaikan kembali inti apa yang sudah kita sampaikan nanti buat semuanya, yang dimana tadi Dr. Ahmad juga bilang bahwa nggak cuma stunting itu bukan masalah dinas kesehatan, pemerintah, tapi ini semua terlibat di dalamnya. Diri kita, tetangga kita, keluarga kita, ya untuk kita bisa mendapati pemahaman-pemahaman tentang pencegahan stunting dari dini. Mas Gia juga terima kasih yang nggak pernah bosan ya ketemu saya. Nanti juga kita akan ngajak jalan-jalan lagi, kakinya sehat sekali ya, harus sehat ya kalau udah nanti kita ke Gen Festival. Sekali lagi teman-teman, mohon maaf bila ada salah-salah kata, tapi sebelumnya sekali lagi jangan lupa kalian follow, subscribe dan juga like. Kalau kalian pengen nonton tayangan ulang kita bisa langsung aja buka di YouTube kita di Genbase ID. Kalian bisa lihat tayangan ulang kita, tapi kalau kalian juga pengen, wah kayaknya saya pengen banget nih dapat informasi terkait tentang gaya hidup bersih sehat, generasi supaya kita bisa bebas stunting, gimana cara supaya saya tetap bisa menjadi anak-anak yang keren-keren banget, kalian bisa buka aja di akun sosial media kita di @genbaseid. Langsung follow, jangan lupa ya sekarang ya. Oke, langsung itu aja saya Yos Aditya, mohon maaf bila ada salah-salah kata, pamit mohon undur diri. Pokoknya semoga puasa kalian semakin sehat, semakin luar biasa, makin berkah, amin. Dan semoga kalian pulang selamat sampai rumah. Salam buat keluarga. Yos Aditya pamit, sampai ketemu lagi di Genbase Talk atau Gen Festival di kota berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.